Dah, siap nak? Oke. Perhatikan penjelasan ibu. Oke, materi pertama di semester 2 itu limit fungsi aljabar. Kita nanti akan belajar dua macam bentuk limit fungsi. Yang pertama limit fungsi berbentuk seperti ini, limit x mendekati a untuk fungsi fx dan limit x mendekati a untuk fungsi fx per gx. Atau limit x mendekati nilai tentu, maksudnya nilai tentu itu ya ada nilainya ya, a ini nilainya ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, atau negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya, 1/2, 1/3, 2/3, negatif 3/3, negatif 3/5, pokoknya ada nilainya lah. Nanti yang kedua, limit x mendekati tak hingga, tidak ada nilainya. Cara membacanya untuk limit x mendekati a fx ini dibaca ya ini ya, limit x mendekati a untuk fungsi fx, baca fungsinya. Kemudian kalau bentuknya seperti ini dibaca limit x mendekati a untuk fx per gx. Cara mengerjakannya ada 3 macam. Yang pertama, substitusi langsung nilai x ke dalam fungsi. Ini contoh yang pertama ya, misalnya limit x mendekati a untuk fungsi 3x kurang 4. Berarti ini x-nya nanti 3x ini ya, x-nya ini ubah dengan 5. Langsung aja substitusi nilai 5-nya ke dalam fungsi. Itu cara yang pertama. Gampang banget cara pertama. Tapi jika cara pertama menghasilkan a per 0 atau 0 per 0, maka dilanjutkan dengan cara yang kedua dan ketiga. Nah, cara kedua apa? Dengan cara memfaktorkan pembilang dan atau penyebut. Boleh dua-duanya kita faktorkan atau salah satu saja. Kita lihat soalnya nanti seperti apa ya. Yang mengandung fungsi kuadrat. Jadi yang difaktorkan yang mengandung fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga itu dengan cara merasionalkan pembilang dan atau penyebut yang mengandung bentuk akar. Jadi yang ada akarnya kita rasionalkan dulu. Tapi kita tetap menggunakan cara satu dulu untuk membuktikan apakah penyebutnya ini 0. Bu, kalau yang 0 di bagian atas nggak apa-apa. Kalau 0 di bagian atas 0 per 100, 0 per 1000, 0 per 5 nggak apa-apa, hasilnya 0. Tapi kalau 0 di bagian penyebut fatal. Kita harus lanjutkan dengan cara kedua dan ketiga. Oke, bisa dipahami, kita langsung ke contoh saja. Nomor 1, limit x mendekati 5 untuk 3x kurang 4. Berarti langsung kita substitusi ya. 3 kali 5 kurang 4. 3 kali 5 15 kurang 4. Oke, udah dapat nilainya. Nomor 2, limit x mendekati 0 untuk fungsi 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 per x kurang 1. Masukkan dulu nilai x-nya. 3 kali 0 pangkat 2 tambah 2 kali 0 kurang 5 per 0 kurang 1. Ini 0 hasilnya negatif per 0 kurang 1 negatif 1. Negatif 5 bagi negatif 1 negatif 5 di negatif bagi negatif hasilnya positif. 5 bagi 1 ya 5. Oke, nomor 3 tetap kita substitusi dulu, kita cek dulu apakah dia ada nilainya, ada nilai tentu seperti ini atau 0 per 0 atau a per 0 ya, cek dulu. Oke, nomor 3 1 pangkat 2 tambah 4 kali 1 kurang 5 per 1 kurang 1. Ini berapa hasilnya? 5 kurang 5 0 ya? Per 6 tidak memenuhi. Maka lanjut ke cara yang kedua untuk soal nomor 3. Oke, limit x mendekati 1 x kuadrat ditambah 4x kurang 5 per x kurang 1. Kita faktorkan. Pembilang atau penyebut yang difaktorkan? Atas atau bawah? Atas atau bawah? Yang mengandung kuadrat, yang mengandung fungsi kuadrat yang bagian A. Berarti kita faktorkan yang bagian atas.
lupa bentuk pemfaktoran ini ada di kelas 3 SMP atau kelas 1 SMK. Pasti lupa, nanti Ibu ajarin. Oke, faktorkan. Ini X-nya tidak ada variabel depannya, nanti X kali X. Cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan hasilnya positif 4. Berapa dan berapa? 5 ini hanya ada 1, yaitu 1 kali 5. Berarti 1 dan 5. Di mana negatif, di mana positif? Kan 5 kali 1 5. 5 kurang 1 Jadi yang mana positif, yang mana negatif? Positifnya di mana? Positifnya di 5. Negatifnya di ya kan positif 5 dikurang 1 positif 4. Ini ada yang sama? Ada. Coret. Jadi hasilnya limit X mendekati 1 untuk X tambah 5. Masukkan nilai X-nya 1 tambah 5. Hasilnya 6. Jadi hasilnya 6 bukan 0/0. Ya. Oke, nomor 4. Dimasukkan dulu nilainya. Negatif 2 pangkat 2 tambah 5. Ini negatif 2 ya. 5 kali negatif 2 tambah 6 per negatif 2 pangkat 2 kurang 3 kali negatif 2 kurang 10. Tapi ini positif kurang tambah 6 per positif tambah kurang berapa ini? 6 tambah 4 10 kurang 10 10 ya. Kok 10/10? 0/0. Tidak boleh. Berarti kita ke cara yang kedua. Nomor 4. Limit X mendekati negatif 2 untuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 per X kuadrat dikurang 3X kurang 10. Ini yang mana difaktorkan? 2 karena dua-duanya mengandung mengandung pangkat 2. Oke, dua-duanya difaktorkan atas dan bawah. Oke, ini X, ini X, ini X. Yang atas dulu, cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya 5. 3 dan 2. Oke, 3 dan 2. Karena di sini positif 5, berarti di sini positif. Sekarang ini bawah, cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya 10, dikurangkan atau dijumlahkan hasilnya 3. Berapa? Dua buah bilangan, cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan hasilnya saya A kali B hasilnya 10, ini A tambah B hasilnya negatif 3. Berapa? 2 dan 5. Tinggal kalian lihat negatifnya di 3, berarti negatifnya di 5, positifnya di 2. Positif 2 kali negatif 5, negatif 10. Positif 2 kali negatif 5, hasilnya 10. Yang ini 2 tambah negatif 5, hasilnya negatif 3. Ada yang sama? Ada. Jadi hasilnya limit X mendekati negatif 2 untuk X tambah 3 per X kurang 5. Masukkan nilainya, negatif 2 tambah 3 per negatif 2 kurang 5. Hasilnya berapa? Negatif 2 tambah 3 1 per negatif 7 sama dengan negatif 1 per 7. Jadi hasilnya bukan 0/0 tapi negatif 1 per 7. Oke, nomor selanjutnya masukkan dulu nilai X
X-nya sama dengan 2 berarti 4 kurang 2 pangkat 2 per 3 kurang jauhan tadi ya. 3 kurang akar 2 kuadrat tambah 5. Ini 4 kurang 4 0 ya. 3 kurang 2 kali 2 4. 4 tambah 5 akar 9. Akar 9 berapa? Akar 9 3 kurang 3 tidak memenuhi. Maka pakai cara yang ketiga. Cara 3 untuk soal nomor 6. Limit X mendekati 2 untuk 4 kurang X kuadrat per 3 dikurang ngos-ngosan ibu belum sarapan ngajar belum lepas. Oke, berarti rasionalkan bentuk akar. Yang bentuk akar di mana, atas atau bawah? Bawah. Kalau merasionalkan bentuk akar ini kelas 1 SMK, kelas 1 kemarin, maka kalikan dengan lawan dari akar itu, lawan tanda. Ya sama ya, 3 akar X kuadrat tambah 5 per 3 ini akar X kuadrat tambah 5. Bedanya apa? Di sini positif. Lawannya ya, lawan tanda. Ini lawannya. Oke. Ingat, karena dia bentuknya pecahan, ada atas ada bawah, maka kalikannya juga bentuknya pecahan, atas dan bawahnya sama. Kita kerjakan. Limit X mendekati 2 4 langsung ya, 4 kurang X kuadrat kali 3 tambah akar dari X kuadrat tambah 5. Ini biarkan aja nak, kita kerjakan yang bagian bawahnya. Perhatikan bagian bawah. Bagian bawahnya ini sama nilainya, hanya berbeda tanda. Maka ini depan kali depan, depan kali depan, dikali belakang kali belakang. Kalikan ya nak ya. 3 kali 3. Positif kali negatif. Positif kali negatif. Akar kali akar. Akarnya hilang. Akarnya hilang. Ya kan, akar kali akar akarnya hilang. Akar A kali akar A. Ya A. Ya kan? Hilang akarnya. Oke. Oh ini dia. X kuadrat ditambah limit X mendekati 2, atasnya tetap ini 9. Buka kurungnya nak. Berarti negatif X negatif kali ini kan dikalikan ke dalam sini ya. Oke. Negatif 1 kali X ya negatif X kuadrat. Negatif kali positif negatif 5. Oke, jangan ini hilang hilang kurungnya tapi tandanya tetap salah. Hilang kurungnya tanda berubah. Kecuali di sini positif. Kalau di sini positif hilang kurungnya tetap tandanya juga nggak berubah. Ya. Kalau di sini positif maka tanda berubah, tidak berubah. Kalau di sini positif sini negatif atau di sini positif sini negatif, kebalikkan maka tandanya berubah. Jadi hilang kurung tanda berubah. Oke. Atasnya nggak usah diapa-apain, kita kerjakan fokus bagian bawah. 9 kurang 5 X kuadrat. Ada yang sama? Coret. Itulah kita mau membuang bagian bawah yang mengandung akar. Maka sisa bagian atas ya. Limit X mendekati 2 untuk 3 tambah akar dari X kuadrat ditambah 5. Masukkan nilai X-nya. 3 tambah 2 pangkat 2 tambah 5. 3 tambah akar 9
3 tambah 3 sama dengan 6. Ya ini hasilnya. Hasilnya bukan 0/0 tapi 6. Bisa dipahami? Insya Allah bisa dipahami. Kenapa ibu cepat matikan aja nak?